buku yang berjudul Mengendalikan Diri dari Hussein Mazahiri. Nah, manusia adalah makhluk monodualistis. Maksudnya apa? Bahwa manusia itu di satu sisi berdimensikan jasadi yang membumi dan berdimensikan fitrawi yang melangit. Jika unsur jasadi manusia itu cenderung kepada ego, maka unsur fitrawi atau ruh ilahi itu cenderung atau lebih membawa manusia kepada langit. Mengikuti ego kita justru membuat kita lebih rendah daripada binatang ternak kata Al-Quran. Sementara mengikuti atau tertib kepada fitrah kita yaitu ruh ilahi membawa kita terbang tinggi atau melampaui hakikat dari malaikat. Nah, tikai ego dan fitrah ini sudah juga kami jelaskan dalam resensi terdahulu yang berjudul sama, yaitu tikai ego dan fitrah, yang dibawa oleh Muhyiddin Hairi Sirasi yang berjudul Tikai Ego dan Fitrah. Nah, ego kemudian didefinisikan sebagai naluri atau nafsu bawaan kita yang melekat kepada kecenderungan jasad kita, sementara fitrah itu adalah sesuatu yang berasal dari pencipta diri kita, yaitu ruh ilahi kita. Dan fitrah terdasar kita, kata Mutahari, adalah tauhid. Nah, tikai ego dan fitrah inilah yang kemudian menjadi jihad terbesar umat manusia menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dikarenakan kita masih hidup di dunia, sehingga kecenderungan ego yang mendunia tersebut itu membawa kita menjadi seseorang yang lebih mengutamakan nafsu atau naluri kita daripada kembali kepada fitrah kita. Disinilah peran penting Nabi sebagai utusan Allah untuk membawa kabar gembira di satu sisi dan memberi peringatan di sisi lain agar kita tidak menjauhi fitrah kita dan tidak diperbudak oleh ego kita atau naluri kita. Nah, Hussein Mazahiri kemudian menjelaskan langkah-langkah untuk dapat mengendalikan nafsu atau mengendalikan naluri kita. Ia menyebutnya sebagai 8 faktor yang mempengaruhi naluri kita, atau saya menyebutnya sebagai 8 pengendali naluri manusia. Nah, apa saja 8 pengendali naluri manusia tersebut? Yang pertama adalah akal. Akal itu di satu sisi kalau kita berbicara secara epistemologis adalah sumber sekaligus alat pengetahuan. Maka dengan akal kita dapat mengetahui antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar yang salah. Tetapi akal itu tidak mampu mengendalikan naluri jika naluri itu sudah terlalu kuat. Sehingga terkadang akal justru dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan naluri atau kekuasaan nafsu kita. Apalagi akal orang-orang yang tidak mencari makanan dari akal tersebut, yaitu ilmu pengetahuan. Maka akal itu justru menjadi pelegitimasi atau legitimator yang memperkuat kuasa nafsu atau kuasa naluri. Nah, pengendali naluri yang kedua adalah ilmu. Seperti yang disebutkan tadi, akal tanpa ilmu itu ya bagaikan kendaraan tanpa bahan bakar, sehingga ilmu pengetahuan menjadi salah satu pengendali naluri pula. Tetapi lagi-lagi jika naluri itu sudah sedemikian kuatnya, sudah sedemikian besarnya, atau sering kita beri makan naluri kita atau nafsu kita, maka ilmu pengetahuan yang merupakan bahan bakar bagi akal itu juga tidak mampu mengekang naluri. Sehingga banyak kita melihat ada ilmu pengetahuan yang justru membawa seseorang itu kepada alih-alih ke fitrahnya justru semakin menjauhi fitrahnya atau bahkan menentang pencipta dirinya. Kita melihat banyak sekularisme atau ateisme yang justru merasa diri sebagai seseorang yang berilmu dan menganggap Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal tentunya sebaliknya. Nah, dulu ada pertanyaan dari seorang adik yang bertanya, apakah akal itu terbatas? Sedangkan pemahaman saya bahwa akal itu tidak terbatas menangkap hal-hal yang sifatnya terbatas. Dalam hal ini makhluk, maka akal tidak terbatas dalam menangkap segala fenomenanya. Sementara akal itu terbatas jika ia menangkap hal-hal yang sifatnya tidak terbatas, dalam hal ini zat Tuhan. Dengan kata lain, akal itu tidak terbatas menangkap segala sesuatu kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akal dan ilmu pengetahuan itu dapat mengendalikan naluri, tetapi jika naluri terlalu kuat,
maka akal dan ilmu pengetahuan itu tidak mampu dalam mengendalikan naluri. Justru akal dan ilmu pengetahuan yang terkendalikan oleh naluri tersebut, seperti contoh tadi orang-orang yang berpandangan dunia materialisme dan ateisme. Nah, pengendali ketiga dari naluri atau nafsu adalah nurani. Nurani itu kalau kita merujuk kepada buku Jiwa yang Tenang dari Ahmad Hussein Dastegab, menyebutkan bahwa nurani adalah jiwa yang mencela atau nafsu al-lawamah. Kenapa dikatakan mencela? Karena ada 4 tugas dari jiwa yang mencela ini, atau 4 tugas dari nurani ini. 4 tugas dari nurani adalah: 1, dia mencegah kita dari melakukan perbuatan buruk sebelum perbuatan buruk itu dilakukan. Biasa kita menyebutnya sebagai bisikan malaikat. Yang kedua, dia mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Tugas yang ketiga dari naluri adalah menyesali perbuatan buruk yang terlanjur kita lakukan. Sehingga itulah mengapa ia disebut sebagai jiwa yang mencela. Karena dia mencela atau menyesali perbuatan buruk yang sudah dilakukan. Dan tugas yang terakhir dari nurani adalah merasa bahagia ketika sudah melakukan perbuatan baik. Namun nurani itu dapat mengendalikan naluri jika naluri itu tidak bergejolak atau tidak bergelora, kata Hussein Mazahiri. Jika ternyata naluri lebih besar daripada nurani, maka naluri itu tidak cukup atau tidak mampu mengendalikan naluri. Nah, pengendali naluri yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan kemudian kita definisikan sebagai transformasi ilmu pengetahuan menuju perbaikan diri. Pendidikan yang tinggi itu terkadang dapat menekan naluri kita, sehingga kita mendapati orang-orang yang terdidik itu justru akhlaknya lebih baik. Selama tentunya dengan catatan naluri itu tidak dibiarkan juga ikut meninggikan diri. Itulah mengapa justru kita melihat beberapa seseorang yang terdidik, tetapi ia juga tidak mengekang nalurinya, dalam artian pendidikannya meninggi tetapi nalurinya juga ikut meninggi. Inilah alasan mereka yang berpendidikan tinggi justru dapat melakukan kejahatan tingkat tinggi pula. Tentunya dikarenakan meningginya pendidikan justru disertai dengan meningginya naluri atau nafsunya. Sehingga tinggikanlah pendidikan kita namun rendahkanlah naluri atau nafsu kita. Tetapi lagi-lagi jika naluri atau nafsu terlampau tinggi, maka pendidikan tinggi itu menjadi tidak ada artinya. Pengendali naluri yang kelima adalah hukum. Hukum dapat kita definisikan sebagai seperangkat perintah dan larangan yang tentunya disertai ganjaran. Jika kita melakukan perintah tersebut, kita mendapat ganjaran kebaikan dalam hal ini, misalnya kayak ketenangan, ketertiban, atau bahkan surga bagi hukum Islam. Sementara ketika kita menjalankan larangan, tentu kita mendapatkan juga ganjaran, tetapi ganjaran buruk berupa misalnya kecaman atau siksaan. Dalam hukum Islam, ya bisa saja neraka atau hukuman di dunia maupun di alam barzakh. Nah, hukum itu dapat mengekang naluri, tapi jika naluri lagi-lagi terlalu berkuasa, maka hukum itu dijadikan sebagai alat untuk memperkuat atau melanggengkan naluri kuasa tersebut. Kita melihat contoh misalnya para tiran, mulai dari Fir'aun, dinasti Umayyah, sampai tiran abad modern ini justru menjadikan hukum sebagai alat pelanggeng pemerintahan egois dan despotik mereka. Yang keenam adalah kontrol sosial atau pengendali yang berupa kontrol sosial, dalam hal ini amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kontrol sosial dapat kita artikan sebagai kendali yang dilakukan antar sesama masyarakat, warga, atau umat. Nah, dalam Islam ini disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita harus lebih mendahulukan nahi mungkar atau mencegah keburukan, dalam hal ini wara, dibandingkan amar ma'ruf atau menyuruh kepada kebaikan. Karena wara itu merupakan amalan yang paling mulia, apalagi di bulan suci Ramadan seperti pada bulan ini, sebagaimana pertanyaan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apakah amalan yang paling mulia di bulan yang mulia ini? Rasulullah SAW menjawab bahwa wara atau menjauhi perbuatan dosa. Nah, kenapa nahi mungkar harus didahulukan daripada amar ma'ruf? Karena taman pahala kita itu, kata Jalaluddin Rahmat, itu dapat terbakar oleh dosa-dosa kita. Sementara di sisi yang lain, pahala kita atau taman pahala kita itu tidak dapat menggugurkan dosa, walaupun segunung pahala jika kita tidak pernah melakukan tobat atas dosa-dosa tersebut.
Nah, amar ma'ruf dan nahi mungkar ini juga dapat mengendalikan naluri, tetapi lagi-lagi kalau naluri terlalu besar, maka naluri itu dapat menerabas seluruh kontrol sosial. Sehingga ia merasa bahwa dirinya atau nalurinya atau nafsunya itu lebih berkuasa daripada kontrol sosial tersebut. Yang ketujuh, pengendali yang kita sebut sebagai keimanan akli. Keimanan akli adalah keimanan yang didasarkan pada akal. Maka ilmu pengetahuan berbasis argumentasi merupakan tumpuan dari keimanan tersebut. Nah, keimanan sendiri didefinisikan sebagai satunya antara batin, perkataan, dan perbuatan atau tindakan kepada suatu keyakinan tertentu. Dalam Islam, keyakinan tersebut harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan yang paling hakiki, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan akli ini dapat mengendalikan naluri, tetapi keimanan akli ini memiliki kekurangan juga karena beberapa ulama, filsuf atau orang-orang yang beriman itu dapat tergelincir dari melakukan dosa yang terselubung atau naluri yang terselubung. Karena kadangkala naluri itu dapat menampakkan diri sebagai kebaikan dan kebenaran. Misalnya orang yang beriman, kayak orang yang paham usuluddin, itu melakukan dosa ujub dikarenakan bangga terhadap perbuatan baiknya. Bahwa sebesar apapun keimanan kita, jika di dalamnya masih terdapat keakuan atau ego, maka keimanan tersebut telah disusupi oleh naluri atau nafsu. Misalnya ketika kita selesai sholat, kita merasa lebih mulia daripada orang lain, atau keimanan kita atau pahala kita lebih banyak daripada orang lain, kita merasa seperti itu, maka keimanan itu adalah keimanan yang sifatnya keimanan akli atau keimanan yang justru dapat dikendalikan atau disusupi oleh naluri dan nafsu. Dan pengendalian terakhir adalah keimanan kalbi. Nah, inilah satu-satunya pengendali yang paling hakiki yang dapat mengendalikan naluri. Berbeda dengan keimanan akli, keimanan kalbi ini adalah keimanan yang didasarkan bukan hanya pada argumentasi antara akal dan pengetahuan, melainkan pula oleh penyucian diri. Sehingga Mulasadra menggabungkan dua teori ini, yaitu argumentasi di satu sisi dan penyucian diri di sisi lain untuk menuju jalur penyucian diri atau penyingkapan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul, Nabi, para wali Allah, dan manusia suci lainnya, karena hanya pada wadah yang sucilah sesuatu yang suci itu dapat tertampung. Murtada Mutahari menyebut ini sebagai sekolah ilahi, yaitu pendidikan yang gurunya adalah bukan guru yang makhluk bumi tapi makhluk lain. Bahkan bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung sendiri yang menjadi guru dari sekolah ilahi ini, yang memberikan keimanan qalbi ke dalam kolbu orang-orang yang beriman secara hakiki tersebut. Hanya keimanan qalbi satu-satunya yang tidak dapat dikalahkan oleh naluri. Hanya keimanan qalbi satu-satunya pengendali naluri sejati. Pada keimanan qalbi tidak ada aku, makhluk atau segala sesuatu, ya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menjelaskan 8 pengendali naluri yang tentunya menyisakan keimanan qalbi sebagai satu-satunya pengendali naluri yang paling hakiki, Husain Mazahiri menutup bukunya ini dengan memaparkan 3 langkah meraih keimanan qalbi. Yang pertama adalah keteguhan dalam melaksanakan syariat agama. Hal ini memperjelas bahwa kita tidak dapat sampai kepada kota hakikat tanpa melalui gerbang syariat, bahwa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya menjadi hal yang pertama yang harus dilakukan. Sehingga takwa adalah langkah pertama meraih keimanan qalbi. Langkah yang kedua adalah kesabaran dalam menghadapi musibah. Apakah hanya dengan menjalankan syariat kita sudah dapat meraih keimanan qalbi atau disebut sebagai kaum beriman? Al-Quran mengatakan bahwa kita baru berislam atau tunduk, tetapi keimanan belum terpatri dalam qalbi kita. Diperlukan kesabaran untuk meraih keimanan qalbi. Adapun definisi sabar menurut Said Ali Khamenei adalah ketahanan menghadapi rintangan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan. Nah, kesabaran pun ini terbagi lagi ke dalam 3, yaitu sabar menjalankan syariat, sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi musibah. Bahkan para wali Allah bukan hanya sabar dalam menghadapi musibah, tapi bersyukur atas musibah itu sendiri, karena musibah merupakan ujian untuk meningkatkan derajat keimanan qalbi. Dan langkah yang terakhir dalam meraih keimanan qalbi adalah meninggalkan sifat-sifat tercela. Nah, meninggalkan sifat tercela ini bukan saja meninggalkan dosa atau melakukan wara, yaitu menjauhi dosa, melainkan sesuatu yang bukan dosa tetapi tercela itu juga wajib dilakukan. Fida Kashani menjelaskan 19 penyakit lisan yang di dalamnya
terdapat bukan hanya dosa tetapi juga sifat-sifat tercela, misalnya seperti berbicara berlebihan, humor, bernyanyi, bersyair, atau bahkan membicarakan hal-hal yang sifatnya tidak penting. Itulah 3 cara atau 3 langkah untuk dapat meraih keimanan qalbi, yang merupakan keimanan qalbi yang dapat mengendalikan naluri kita atau nafsu kita. Selamat mengendalikan naluri. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?